Beliau persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatu katajrida ma'a iqamatillahi fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatu kal asbaba ma'a iqamatillahi fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyah. Yang kita sama-sama hormati keluarga besar almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Bapak Kiai Haji Ferry Nur selaku anggota Dewan Syariah dan penasehat Kampung Sunnah Adzikra juga yang sama-sama kita hormati, semoga beliau oleh Allah Subhanahu wa taala disehatkan zohir batinnya, diberkahkan ilmunya, dipanjangkan usianya, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Bapak Kiai Haji Khotib Khalil selaku Ketua Yayasan Adzikra dan seluruh jajaran pengurus yang lainnya juga yang sama-sama kita hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat kelak. Amirul Ma'had atau Mudirul Ma'had, Asatij wal Asatijah Pondok Pesantren Adzikra, anak-anakku, santriawan dan hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, apakah yang duduk di Masjid Jami Adzikra maupun yang mengikuti melalui media di mana saja berada, rahimakumullah. Salawat beserta salam marilah kita bersama-sama panjatkan, sampaikan kehadiran kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya hari ini mestinya semua jamaah memegang kitabnya, tapi karena satu dan lain hal kita masih bisa memegang kitab. Insya Allah mudah-mudahan Jumat yang akan datang kita semua sudah pegang kitab. Pelajaran kita pada pagi hari ini kitab Hikam Maqalah yang kedua. Tolong perhatikan bacaannya baik-baik. Seperti yang diulang-ulang oleh Abah, bahwa ngaji itu harus ada 3 perkara. Yang pertama benar membacanya, yang kedua
benar memberikan maknanya, dan yang ketiga benar pemahamannya. Apabila tiga ini kumpul, baru kita dikatakan ngaji. Oleh karenanya perhatikan baik-baik. Iradatu kat-tajrid adalah keinginanmu at-tajrid akan tajrid. Ini bahasa Arab, tapi kalau di dalam lingkup pembahasan tasawuf maknanya berbeda. Oleh karenanya Abbas baca tajrid saja. Ma'a iqamatillahi fil asbab minasyahwatil khafiyah, serta menegakkan Allah subhanahu wa ta'ala fil asbabi dalam asbab minasyahwatil khafiyah, yaitu dari syahwat yang tersimpan. Wa iradatukal asbab, dan adalah menghendaki engkau al asbab akan asbab ma'a iqamatillahi bitajrid, serta menegakkan Allah subhanahu wa ta'ala bitajrid dalam tajrid, inhitatun minal himmatil aliyah, itu jatuh dari cita-cita yang tinggi, itu jatuh dari derajat yang tinggi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ada beberapa istilah sebelum masuk kepada pembahasan. Abah ingin mengetengahkan istilah yang dipakai di dalam bahasan tasawuf, terutama di dalam makalah yang kedua. Yang pertama ada kata-kata tajrid, yang kedua ada kata-kata asbab, dan yang ketiga ada kata-kata syahwat, yang keempat ada kata-kata himmah. Makna di dalam lingkup pelajaran tasawuf, pelajaran makrifat ini berbeda dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Makna tajrid secara lughah, secara bahasa adalah kosong, adalah kosong. Sedangkan secara istilah terminologi, mengosongkan diri dari dunia, itu makna tajrid. Kemudian yang kedua makna asbab. Secara lughah atau bahasa, asbab adalah sebab.
yaitu sebab akibat. Sebab adalah usahanya, akibat adalah hasilnya. Sedangkan menurut istilah, asbab di sini adalah dunia. Asbab di sini adalah jabatan. Dan seterusnya yang sebangsa dengan itu. Kemudian yang ketiga, ada kata-kata himmah. Himmah di dalam lingkup bahasan ilmu tasawuf berbeda dengan bahasan di dalam bahasa Arab secara umum. Himmah itu secara lugawi itu adalah cita-cita. Akan tetapi di dalam istilah ilmu tasawuf, bahwa himmah itu adalah makrifat yang sudah sampai. Himmah itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah sampai, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah sampai. Itu makna himmah di dalam lingkup pembahasan ilmu tasawuf. Perhatikan baik-baik. Makalah yang kedua, Syekh Ibnu Athaillah sedang menjelaskan dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah asbab. Tadi makna asbab sudah tahu. Harta, jabatan. Diberikan harta, diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harta kekayaannya yang Allah anugerahkan kepadanya ditasarrufkan sesuai dengan kehendak Allah. Dikeluarkan infaknya, dikeluarkan sodakohnya. Fakir miskin disantuni, jondo jambu. Biar nanti biar bagian keamanan saja yang ke sana. Apa? Jompo janda disantuni semuanya. Hartanya ditasarufkan sesuai dengan aturan ajaran agama Islam. Setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Masjid, musola, majelis taklim, pondok pesantren dibangun dengan hartanya. Diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabatannya tidak dijadikan sebuah ghanimah, akan tetapi jabatannya dijadikan amanah, sehingga rakyatnya betul-betul dilayani, disejahterakan. Kemudian ia melakukan hukum secara adil, tidak tumpul ke bawah, ke atas, tajam ke bawah. Ini namanya asbab yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti asbab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi
Sulaiman. Dunianya, hartanya banyak, pangkat kedudukannya, jabatannya tinggi, akan tetapi semuanya ditasarrufkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan kelompok semacam ini, kata Syekh Ibnu Athaillah, iradatu katajrid, engkau menghendaki tajrid, berpindah dari asbab kepada tajrid. Jadi kiai, jadi ulama, jadi ustad. Kayaknya jadi kiai enak amat ya, jadi ustad enak amat ya. Rumahnya sama dengan pengusaha seperti murabi kita, mobilnya sama dengan mereka yang punya asbab, bukan satu, bukan dua, bahkan mobilnya mewah-mewah, ada Alphard, ada BMW, bahkan istrinya banyak lagi. Saya mau pindah aja kalau begitu. Maka di dalam makalah yang kedua, engkau menghendaki tajrid, padahal Allah telah menganugerahkan kepadamu asbab, dan asbab itu yang Allah anugerahkan kepada engkau, engkau tasarrufkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syahwatil khafiyah, itu datang dari syahwat yang terpendam. Syahwat itu datangnya dari nafsu. Syahwat itu datangnya dari setan. Jadi kalau ada sekelompok manusia atau seorang manusia yang telah Allah anugerahkan kepadanya asbab, harta, pangkat, dan kedudukan, padahal hartanya dan kedudukannya ditasarrufkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba ada satu iradah, ada keinginan untuk berpindah dari asbab kepada tajrid. Ini datang dari setan, ini datang dari nafsu. Bahkan dalam satu keterangan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anugerah harta dan kekayaan, anugerah pangkat dan kedudukan, manakala ditasarrufkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya akan mengalahkan buat mereka yang berada di dalam tajrid. Karena kalau ulama rumahnya dibangunkan oleh mereka yang punya asbab, masjidnya dibangunkan oleh mereka yang punya asbab, pondoknya dibangunkan oleh mereka yang punya asbab, bahkan mobilnya dibelikan oleh mereka yang punya asbab, maka mereka yang punya asbab, memiliki harta, kekayaan, pangkat, dan kedudukan yang ditasarrufkan sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya melebihi mereka yang ada dalam luang lingkup tajrid. Pahala kiainya, karena kiainya dibikinkan rumah, pahalanya ngalir kepada orang yang membangun rumah.
masjidnya dibangunkan, pahalanya ngalir kepada mereka yang punya asbab. Pondok pesantrennya dibangun oleh mereka yang punya asbab, pahalanya ngalir kepada mereka yang punya asbab. Jadi boleh jadi mereka yang mendapat anugerah asbab dari Allah Subhanahu wa taala, harta kekayaan dan pangkat kedudukan, bisa melebihi pahalanya dari mereka yang ada dalam posisi tajrid. Oleh karenanya jangan sekali-sekali memilih sesuatu dengan keinginan kita, dengan iradah kita. Harus kita memilih sesuatu yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau Allah memilih kita untuk menjadi tajrid, duduk dalam posisi tajrid. Kalau Allah memilih kita dalam posisi asbab, duduk dalam posisi asbab. Seperti Abdurrahman bin Auf, duduk dalam posisi asbab. Biaya jihad, biaya perang, itu dibiayai oleh Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf menikmati apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yaitu dalam asbab. Nabi Sulaiman alaihi salam menerima anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kekayaan, dalam bentuk pangkat dan kedudukan, sebagai pilihan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Maka kalau kita ingin pindah, ada iradah ke lain, dari asbab ke tajrid, dari pengusaha ingin menjadi kiai, min syahwatil khafiyah, datang dari nafsu, datang dari setan. Yang menjadi pertanyaan di sini, ada enggak yang punya kekayaan banyak, yang punya pangkat kedudukan tinggi, kemudian harta kekayaan dan pangkat kedudukannya ditasarufkan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala? Kita teruskan. Wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi fit tajrid inhitatun min himmatil aliyah. Dan engkau berkehendak akan asbab sebaliknya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengukuhkan, telah menegakkan di dalam tajrid. Ia menjadi seorang ulama yang memiliki makrifat, sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki ketakwaan, sudah sungguh-sungguh melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berada dalam ittaqullaha haqqa tuqatih. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifatnya sudah sampai. Allah khaliq, kullu ma siwallah makhluk. Allah razik, kullu ma siwallah marzuk. Allah malik, kullu ma siwallah mamluk.
Ini sudah menjadi makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pencipta, selain daripada Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat rumput yang masuk ke dalam dirinya kebesaran keagungan Allah. Melihat pohon yang masuk ke dalam dirinya ada keagungan kemuliaan Allah. Melihat daratan, melihat lautan. Karena sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, sekali-sekali jangan pernah berfikir tentang zat Allah. Melihat 7 lapis bumi, melihat 7 lapis langit, dan melihat apa yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, makrifat kepada Allah, sampai kepada Allah, sehingga gunung yang dilihat yang masuk ke dalam hatinya keagungan Allah. Karena itu gunung tidak akan ada kalau tidak diadakan, dan pasti yang mengadakannya adalah Allah. Karena tidak ada satu kekuatan pun yang mendapat menciptakan gunung itu kecuali Allah. La ilaha. Allah sudah letakkan ia bahwa ia ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah razik kullu ma siwallah marzuq. Allah itu yang memberikan rizki. Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada kuman yang paling kecil sampai dengan binatang gajah yang paling besar. Tidak ada yang melata di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala marzuq, yang dapat memberikan rizkinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ini sudah menjadi makrifat. Ayam ketika makan, yang terlintas di pikiran dan di hatinya keagungan kebesaran Allah. Ayam sedang dihantarkan makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap melihat yang makan, maka yang ada di dalam hatinya keagungan Allah, kemuliaan Allah. Sering Abah ceritakan Nabi Musa alaihi salam diajar makrifat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usai dilantik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nabi, menjadi rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, idhab fir'auna ila fir'auna innahu tagha. Engkau pergi berdakwah kepada Fir'aun karena Fir'aun sudah melampaui batas. Nabi Musa pun pergi untuk berdakwah kepada Fir'aun laknatullah alaih. Sebelum berdakwah, karena mendapatkan penobatan sebagai Nabi Rasul, dalam perjalanan Nabi Musa pulang ke Mesir, yang semula ingin menengok ibu dan bapaknya, oleh Nabi Syuaib disuruh dibawa itu kuda-kuda, dibawa itu adalah kambing-kambingnya. Maka pada saat ingin berangkat berdakwah kepada Fir'aun laknatullah alaih, kambing-kambing pun digiring oleh Nabi Musa alaihissalam. Pada saat Nabi Musa menggiring kambing-kambingnya, ditegur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, apa yang kau lakukan? Menggiring kambing ya Rabb. Untuk apa engkau giring kambing? Kata Nabi Musa, untuk makan aku, untuk makan istriku dan anakku. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa, ada apa di hadapan kamu? Ada batu ya Rabb. Coba pukulkan tongkat engkau kepada batu itu. Maka tongkat pun dipukulkan kepada batu. Batu terbelah dua. Ada apa ya Musa? Ada batu lagi ya Rabb. Coba engkau pukul lagi itu batu yang kedua. Dipukul lagi.
Dalam batu kedua, ada apa ya Musa? Ada batu lagi ya Rabb. Kemudian engkau pukul itu batu yang ketiga, dipukul lagi oleh tongkat Nabi Musa alaihissalam. Maka dalam batu yang ketiga ada seekor ulat gemuk sedang memakan daun yang sangat fresh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, coba engkau dengarkan telinga engkau ke mulut ulat apa yang sedang dilakukan oleh ulat. Maka Nabi Musa mendekarkan telinganya ke mulut ulat, maka ulat sedang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, subhana mayyaroni wa ya'rifu makani wa yarsukuni wa la yansani. Kata ulat, subhana maha suci Allah mayyaroni, yang selalu dapat memandang aku walaupun aku dalam batu yang ketiga. Wa ya'rifu makani, maha suci Allah yang selalu tahu di mana tempat aku berada walaupun aku dalam batu yang ketiga. Maha suci Allah, wa yarzukuni wa la yansani, Allah yang selalu mendatangkan rizki kepadaku dan Allah tidak akan pernah lupa kapan aku harus makan. Di situ Allah datang memberikan, mendatangkan rizki kepadaku. Ini makrifat. Allah razik, kullu ma siwallah marzuq. Ini anak-anak santri kan enggak dalam asbab. Petani bukan, pedagang bukan, tukang tempe, tukang cilok, semuanya dalam tajrid, menghafal setiap saat. Dikumandangkan suara azan paling dulu datang ke masjid, ia berada dalam suasana tajrid, berzikir, berdoa kepada Allah. Tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala disejahterakan zahir batin. Makan minum, makan minum, bajunya bagus-bagus, sorbannya keren-keren, padahal tidak dagang, tidak tani, tidak bekerja, tapi Allah datangkan rizki. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan rizki kepada binatang yang ada di dalam batu yang ketiga. Kalau binatang yang ada dalam batu yang ketiga saja diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rizkinya, apalagi mereka yang tiap hari ngaji, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memurojaah Al-Quran, yang setiap hari datang ke masjid ketika suara azan dikumandangkan. Tidak ada lagi handphone di tangan, tidak ada ingin itu, ingin ini, hanya ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tajrid. Tiba-tiba berhenti mondok, pengen jadi pengusaha, imamah dibuka, gamis dibuka, beli apa? Beli kemeja, pakai dasi, pakai jas, ingin jadi seorang direktur perusahaan, ingin berubah dari tajrid kepada asbab. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah yang kedua? Wa iradatukal asbab, dan engkau berkehendak berpindah dari tajrid kepada asbab. Imamah dicopot, beli apa namanya, pet. Gamis dicopot, beli kemeja, pakai dasi. Kolor dicopot, pakai celana. Sendal dicopot, pakai pantopel, pakai sepatu mengkilap. Ingin berpindah dari tajrid kepada asbab. Kata Syekh Ibnu Athaillah, in khitatun minal himmatil aliyah
kelompok yang semacam ini, orang yang semacam ini, dia telah jatuh dari derajat yang sangat tinggi. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kita harus berada di dalam ketetapan Allah yang telah Allah bagi kepada kita. Ini kita akan dijadikan ulama, akan dijadikan ustadz, akan dijadikan kiai. Jangan pernah tertarik dengan asbab. Mereka yang punya mobil, mereka yang punya rumah, gedung, bukan mereka yang pakai jas, pakai dasi. Jangan pernah tertarik. Maka insya Allah dengan istiqomah kita dalam tajrid, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka yang ada dalam asbab, Allah akan berikan kepada kita. Lihat kehidupan para ulama, para kiai. Rumahnya bagus-bagus, mobilnya mewah-mewah, istrinya cantik-cantik. Subhanallah, bukan satu, lebih dari satu lagi. Karena ditawarin sama ibunya, ketimbang nikah sama tukang ojek mendingan tinggal sama kiai. Subhanallah. Ini sesungguhnya di samping nasihat buat yang lain, lebih khusus lagi nasihat buat anak-anak santri daripada santri adzikro. Kalian hari ini sedang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam tajrid. Sesuatu tempat yang paling tinggi di mata Allah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ingin berpindah menjadi pengusaha. Jangan pernah ingin berpindah dalam asbab. Karena kata Syekh Ibnu Athaillah, kalian sama ada jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Na'udzubillahi min. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan kita semua soleh-soleha. Allah jadikan kita semua hafiz-hafizah. Allah jadikan kita semua alim-alimah. Allah jadikan kita semua da'i-da'iyah, abid-abidah, murabbiyah, dan khadim-khadimah. Inilah mereka yang ada di dalam lingkup apa yang disebut dengan tajrid. Dia telah ditinggikan posisinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala setinggi-tingginya. Ketika kita berpindah ke lain tajrid, maka kata Syekh Ibnu Athaillah, sama ada kita jatuh dari tangga yang sangat tinggi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ini sebagai pencerahan kepada kita yang hari ini dalam posisi tajrid seperti posisi para santri di pondok pesantren Adzikro dan pondok-pondok pesantren di mana saja berada. Dan ini posisi buat para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatijah. Jangan ingin pernah pindah kepada posisi asbab. Allah telah menetapkan kepada kita sesuatu yang tinggi derajatnya. Ketika kita pindah dari tajrid kepada asbab, kita telah jatuh dari derajat yang sangat tinggi ke derajat yang sangat hina. Na'udzubillahi min dzalik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti mudah-mudahan Jumat yang akan datang, Ketua Yayasan Pak Khotib sudah memberikan kitab kepada kita, sehingga semuanya memegang kitab. Bahkan termasuk jamaah dari Kampung Sunnah semuanya insya Allah memegang kitab.
biar nanti semuanya bisa melihat matanya. Ya, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.